Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zila Mailinda dengan NIM akhir 1130 akan mempresentasikan mengenai jurnal yang berjudul Karakteristik Pengeringan Irisan Terong dengan Pengeringan Konveksi Microwave. Jadi, langsung saja ke teknologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah microwave convection dryer, yaitu kombinasi microwave dan udara panas. Pertama, microwave memanaskan molekul polar dan air secara volumetrik, artinya eh, panas terbentuk secara eh, panas terbentuk di dalam jaringan bahan, bukan hanya dari permukaan. Akibatnya, tekanan uap di jaringan ini meningkat sehingga kelembapannya terdorong bergerak menuju ke permukaan. Nah, di permukaan, udara panas menguapkan air dan membawa uap tersebut keluar dari ruang pengering. Prosesnya berlangsung secara simultan, maksudnya pemanasan internal oleh microwave dan pengeringan permukaan oleh aliran udara ini bekerja secara bersamaan, sehingga perpindahan panas dan massa menjadi lebih cepat dibandingkan hanya udara panas. Jadi secara praktis itu berarti waktu pengeringan bisa dipersingkat tanpa harus menaikkan temperatur permukaan yang terlalu tinggi. Sebagai contoh pada penelitian ini, kombinasi suhu dan daya yang lebih tinggi mempercepat drying rate karena waktu paparan panas yang relatif singkat. Jadi, teknologi ini cocok untuk bahan sensitif panas seperti irisan terong yang kualitas warna dan strukturnya lebih terjaga dibanding pemanasan lama pada suhu yang tinggi. Penelitian ini menggunakan irisan terong segar dengan ketebalan seragam berbentuk slab atau pipih atau rata dan datar. Kemudian sampel tidak diberi pretreatment tambahan. Terong memiliki kadar air awal 10,25 dry basis atau sekitar 90% kadar air basah, sehingga sangat sensitif terhadap panas dan cocok untuk pemanasan microwave. Struktur yang berpori pada terong membuat pergerakan airnya lebih kuat dari bagian dalam menuju ke permukaan. Kemudian perlakuan pengeringan menggunakan tiga kombinasi parameter. Yang pertama suhu, kedua microwave power, selanjutnya kecepatan udara yang sudah diset yang tertera pada PPT ini. Jadi seluruh prosesnya berlangsung menggunakan microwave convection dryer yang sudah dikalibrasi agar kondisi pemanasannya stabil. Proses penelitian dimulai dari persiapan sampel, kemudian terong dipotong dengan ukuran seragam, lalu kadar air awal diukur untuk menjadi acuan perhitungan moisture ratio. Kemudian microwave convection dryer dikalibrasi dan diatur pada kombinasi suhu 40, 55, dan 70 derajat Celcius. Kecepatan udara 0,5, 1,1, dan 1,7, serta microwave power 270, 450, dan 630 watt. Sampel kemudian ditata rapi di rak pengering agar aliran udara dan pemanasannya itu merata. Kemudian proses pengeringan dimulai. Eh, Selanjutnya sampel ditimbang secara berkala untuk memantau penurunan kadar air. Yang terakhir, data penimbangan digunakan untuk menghitung drying rate, difusivitas, konsumsi energi, dan model pengeringan yang paling sesuai. Dalam penelitian ini mengukur beberapa parameter utama untuk melihat respons terong selama pengeringan. Yang pertama ini moisture ratio, kemudian drying rate, difusivitas atau DEF, kemudian aktivitas energi, kemudian konsumsi energi atau SEC. Selain itu, data moisture ratio juga dievaluasi menggunakan beberapa model pengeringan seperti page, logarithmic, two-term, dan midili untuk menentukan mana sih model yang paling akurat yang menunjukkan pola pengeringan terong. Kemudian, pada slide ini menunjukkan grafik drying rate terhadap waktu. Grafik memperlihatkan perubahan kecepatan pengeringan selama proses berlangsung. Jadi terlihat bahwa drying rate tidak stabil dan langsung turun sejak awal sehingga tidak ada fase constant rate. Puncak drying rate ini muncul di menit-menit pertama, kemudian menurun seiring berkurangnya air. Pada grafik yang tadi ini terlihat tidak ada constant rate period. Jadi langsung masuk ke falling rate yang menunjukkan perpindahan kelembapan itu lebih dikendalikan difusi internal, jadi bukan evaporasi permukaan. Kemudian irisan terong yang berpori dan berkadar air tinggi ini membuat air bergerak lebih kuat dari bagian dalam jaringan. Karena itu drying rate naiknya itu singkat di awal lalu terus turun seiring berkurangnya air. Puncak drying rate muncul sekitar 5-10 menit dan kondisi yang paling cepat ini terjadi pada kombinasi 70 derajat Celcius dan 630 watt. Sedangkan kondisi paling lambat terlihat di 40 derajat Celcius dan 270 watt.
Kemudian, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan pengeringan. Yang pertama, microwave power yang tinggi ini membuat, pemanasan internal yang lebih cepat sehingga tekanan uap di jaringan meningkat dan air bergerak lebih kuat menuju ke permukaan. Kemudian suhu udara yang tinggi dapat memperbesar driving force evaporasi. Jadi pelepasan air berlangsung lebih cepat. Kemudian kecepatan udara juga menjadi faktor karena, aliran udara yang lebih besar membawa uap keluar dari permukaan dan mencegah penumpukan uap. Selain itu, struktur pori pada terong juga ikut mempengaruhi laju difusi kelembapan karena jaringan yang berpori memudahkan perpindahan air dari bagian dalam ke permukaan. Kemudian grafik ini menunjukkan difusivitas kelembapan atau depth yang nilainya berada di kisaran 1,52 sampai 3,39 kali 10 pangkat minus 9 meter persegi per detik. Jadi terlihat bahwa depth meningkat seiring kenaikan suhu udara panas dan microwave power. Kemudian grafik ini memperlihatkan konsumsi energi spesifik atau SEC yang nilainya berkisar 86,47 sampai 194,37 megajoule per kilogram. Yang terlihat bahwa SEC ini menurun ketika suhu udara dan microwave powernya meningkat. Artinya kondisi yang lebih kuat menghasilkan proses pengeringan yang lebih cepat sehingga energi yang dibutuhkan untuk menguapkan air persatuan massa itu menjadi lebih kecil. Nah, selanjutnya nilai activation energy atau EA berada di kisaran 13,33 sampai 17,81 kilojoule per mol. Jadi nilai EA ini menunjukkan besarnya energi yang dibutuhkan uap air untuk berdifusi keluar dari jaringan terong. Semakin rendah nilai EA, semakin mudah air bergerak selama pengeringan. Kemudian data moisture ratio kemudian dianalisis menggunakan beberapa model pengeringan dan dari seluruh model yang diuji ini, Midili model adalah model yang paling cocok, yang menunjukkan kecocokan yang paling tinggi. Midili model ini lebih akurat dibandingkan model yang lain, yang sesuai untuk menggambarkan perubahan moisture ratio terong selama proses microwave convection. Jadi di dalam jurnal ini tidak menyediakan data tentang kondisi bahan atau mutu akhir setelah pengeringan, sehingga pembahasannya hanya fokus ke laju pengeringan, kemudian difusivitas, kemudian konsumsi energi dan model pengeringan. Selanjutnya, kesimpulan dari penelitian menunjukkan bahwa microwave convection mampu meningkatkan laju pengeringan terong. Kemudian, pemanasan volumetrik dari microwave ini mempercepat difusi kelembapan dan struktur irisan terong yang berpori membuat jaringan cenderung mengecil seiring berkurangnya air. Kemudian proses pengeringan berlangsung sepenuhnya di falling rate period sehingga perpindahan kelembapan lebih dikendalikan difusi internal. Kombinasi suhu 70 derajat Celcius dan 630 watt menghasilkan pengeringan yang paling cepat, sedangkan 40 derajat Celcius dan 270 watt menjadi kondisi yang paling lambat. Kemudian nilai difusivitas yang berada di kisaran 1,52 sampai 3,39 kali 10 pangkat minus 9 persegi per detik yang menunjukkan perpindahan air yang cukup aktif. Kemudian konsumsi energi yang berkisar antara 86,47 sampai 194,37 megajoule per kilogram juga menunjukkan perbedaan efisiensi antar kondisi. Kemudian yang terakhir, kesimpulannya adalah analisis model menunjukkan Midili model sebagai model yang paling akurat untuk memprediksi pola perubahan moisture ratio pada terong. Baik, terima kasih. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.